Bab 31. Season 2. Om Presdir terpikat gadis miskin. Hari ini Presdir telah diundang untuk mengisi acara seminar kesehatan yang diselenggarakan Rumah Sakit Jakarta General dan dilaksanakan di gedung. Ujar asisten Damar yang memberitahukan agenda hari ini pada Arya. Baiklah. Kita berangkat sekarang ke sana. Balasnya. Acara seminar sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Dengan mendatangkan beberapa pembicara, dan orang-orang khusus untuk mengisi acara. Dikarenakan ini seminar kesehatan, otomatis yang banyak diundang adalah seorang dokter maupun orang yang memiliki latar belakang dari kesehatan. Walaupun Arya adalah seorang CEO, dia menjadi tamu kehormatan yang diminta untuk menghadiri seminar tersebut dan berbicara sepatah dua patah kata. Tak lama kemudian mereka telah sampai di gedung tempat seminar diadakan. Sesuai batas waktu yang sudah ditentukan, di gedung itu sedang berlangsungnya acara seminar yang telah dimulai. Hal yang tidak disangka lagi dan lagi ia bertemu dengan seorang wanita yang tidak asing lagi. Sama halnya dengan si wanita yang melihat kedatangan pria itu. Takdir memang berpihak pada seorang pria yang membuatnya selalu terbawa dalam pertemuan tidak terduga. Sebagai dokter, seminar kesehatan ini pantas disalurkan oleh orang yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan. Dini salah satunya yang menjadi pengisi acara untuk memberikan edukasi. Tujuan dari seminar kesehatan ini yaitu mengedukasi kepada seluruh mahasiswa, masyarakat, maupun tenaga kesehatan untuk memunculkan dan meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat pada masyarakat dalam mencegah penyakit serta untuk membiasakan masyarakat hidup sehat seperti melakukan pola hidup sehat. Dini menundukkan wajahnya, berharap dengan melakukan hal itu bisa mengalihkan perhatian laki-laki itu darinya. Namun, ternyata dia sudah terlambat, laki-laki itu sudah menyadari keberadaannya. Pandangan mereka saling terpaut dan terkunci. Mereka tidak peduli dengan orang sekitar. Yang mereka pedulikan hanya keberadaan satu sama lain. Kilatan rasa terkejut, marah, dendam, benci dan kecewa tampak terlintas di wajah Arya. Dini merinding ketakutan. Dia takut Arya akan melakukan sesuatu padanya. Lama mereka bertatapan dalam diam. Setelah dikejutkan oleh Damar asistennya, baru Arya memutus kontak mata dengannya. Tanpa berpamitan, dia mulai keluar dari ruangan itu. Dini menghembuskan napas lega begitu mengetahui laki-laki itu keluar dari ruangan. Dia lega laki-laki itu masih bisa mengontrol emosinya dan tidak melakukan sesuatu padanya setelah penolakan kemarin. Dini mencaci maki kebodohannya sendiri. Seharusnya dia lebih mencari tahu tentang tamu pengisi acara yang akan datang. Karena terbuai dengan kehadiran untuk menjadi pembicara dalam seminar, dia jadi lengah dan tidak mencari tahu siapa saja pengisi acara. Hal itu ia lakukan karena tidak tahu takdir hari sekarang akan membawanya seperti ini. Andai saja dia tahu bahwa pengisi acara terhormat yang spesial adalah Arya, dia tidak akan menerima tawaran ini. 7 tahun ini dia berjuang untuk menghindar dari buruan laki-laki itu, dan sudah 4 kali karena kecerobohannya sendiri dia malah masuk ke sarang laki-laki itu dengan sendirinya, sungguh sial. Setelah seminar ini selesai, dia berencana akan mengundurkan diri lebih awal untuk tidak mengikuti sampai selesai. Tidak apa-apa bila orang-orang menganggapnya tidak disiplin dan bertanggung jawab. Lebih baik orang-orang menganggapnya seperti itu daripada dia harus berurusan dengan laki-laki itu lagi. Namun, ternyata atasannya tidak mengizinkan dia untuk meninggalkan seminar lebih awal. Terpaksa Dini menuruti seminar ini hingga akhir yang tidak lepas dari tatapan Arya yang selalu melihat ke arahnya. Tanpa disadari seminar itu telah selesai. Dia berjalan sembari melamun, pikirannya bercabang kemana-mana. Dia tidak menyadari ada seseorang yang mengintainya dari kejauhan. Menunggu kesempatan untuk menangkapnya. AHPP.
Dini berteriak terkejut ketika seseorang menarik tangannya dan memasukkannya ke ruang kosong. Tangan orang itu menutupi mulutnya. Dini menatap sosok itu dengan panik. Ketika mata mereka bertemu, Dini merasa sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Nasibnya sudah tamat. Arya sudah membawanya. Arya menatap wajah Dini itu lekat-lekat. Ekspresi wajahnya tampak berubah-ubah. Ada kemarahan, kebencian, kekecewaan dan juga kerinduan. Ya, dalam lubuk hatinya yang terdalam dia sangat merindukan wanita ini. Namun, Dini selalu menghindar dan dia masih teringat pada penolakannya kemarin. Hari-harinya selalu dipenuhi kegilaan karena frustasi tidak bisa menemukan wanita itu, namun saat bertemu sama sekali tidak sepenuhnya mengobati kerinduannya. Sekarang wanita itu ada di depan matanya. Dia bebas untuk melakukan apa saja. Logika dan pikirannya kalah. Naluri kebin, atangan memenuhi tubuhnya. Tiba-tiba saja Arya merasakan terjangan bir, rahi menghantamnya. Menghidupkan tubuhnya yang telah mati suri. Dia kembali menjadi laki-laki seutuhnya setelah selama 7 tahun penyakitnya kambuh kembali, yang membuatnya tersiksa tidak bisa merasakan kikuk-kikuk dari. Arya menghimpit Dini dengan ketat. Gejolak bir arahi memenuhinya. Dia menekankan peoknya pada tutup lembut Dini. Arya, apa yang kau lakukan? Dini memejamkan matanya saat bibir Arya dengan berani mulai mencium leher jenjangnya. Dini, panggil Arya dengan lirih setelah melepas ciuman di leher jenjang Dini hingga meninggalkan jejak merah. Aku. Arya tak lagi melanjutkan ucapannya karena pria itu lebih memilih membenamkan bisbirnya di bisbir Dini. La menekuk leher Dini sangat kuat dan Mel 4 hap bisbirnya rakus. Dini terbelalak. Merasakan hangatnya sapuan bisbir Arya di bisbirnya. Bisbirnya tetap sama dan manis juga. Batin Arya, lalu memperdalam ciumannya. Arya. Dini nampak ingin marah akan kelakuan lancang mantan suaminya itu. Namun melihat wajah tampan Arya, membuatnya luluh begitu saja. HPP. Dini terkesiap. Dia tidak siap dengan serangan seperti ini. Dini terkesiap. Akal sehatnya mulai kembali. Dia melepaskan pegutan bisbirnya dan mulai menjauhi dari Arya. Tapi laki-laki itu tidak membiarkannya. Dia tetap menahan Dini dengan erat. Gerakan tangannya menjadi semakin kasar. Dini mulai memberontak. Dia merasakan dejavu. Arya tidak membiarkan Dini lepas darinya. Dia tetap melanjutkan aktivitasnya. Selama 7 tahun ia memendam hasrat seorang pria normal, hanya karena dia memiliki penyakit, dia tidak bisa berdekatan dengan wanita lain selain Dini. Lepaskan aku brengsek. Lepaskan aku. Dini mulai berteriak. Dia berharap teriakannya akan didengar oleh orang yang berlalu lalang di luar ruangan kosong yang terkunci rapat itu. Arya menyumpal mulut Dini dengan tangannya. Dia tetap melanjutkan aktivitasnya. Arya tidak menggubrisnya. Dini menjadi semakin ketakutan. Sepertinya kejadian pemerkosaan dialaminya. Apakah nasibnya memang seperti ini? Menjadi korban kekerasan lagi dengan orang yang sama. Dan apakah mereka pantas melakukan itu di tempat yang tidak seharusnya walaupun sepi dan kosong? Terlepas dari status hubungan mereka yang simpang siur. Dini menolaknya. Berulang kali dia menggigit bisbir Arya, tapi laki-laki itu masih tidak menghentikan aksinya. Arya mulai menggerakkan tubuhnya. Gerakannya kasar dan penuh dengan penyiksaan. Tidak ada kelembutan di dalamnya. Dini pasrah, membiarkan Arya bersikap seinginnya. Hilang sudah kerinduannya terhadap laki-laki itu. Yang tersisa hanya sepenggal kebencian. Yang ada dalam otak Arya saat ini hanyalah menyalurkan H4 seratnya yang tidak tersalurkan selama 7 tahun. Setelah itu, dia mulai membenahi baju Dini. Dengan telaten Arya memakaikan baju dalam dan blazer Dini. Persiapkan tubuhmu.
Itulah akibat atas perlakuanmu yang sudah mengacuhkanku. Arya berbisik pelan dengan nada yang mengancam. Kemudian dia mulai meninggalkan Dini seorang diri. Dini jatuh terduduk. Tubuh dan pikirannya masih terkejut dengan apa yang baru saja dialaminya. Dia tidak percaya bisa mendapatkan perlakuan bodoh dari laki-laki yang biadab. 7 tahun tidak merubahnya. Dia tetap menjadi wanita lemah di hadapan laki-laki itu. Dini terdiam. Matanya kering. Kali ini dia tidak menangis, namun kecewa tidak bisa menjaga dirinya, dan dia hanya menyesali ketidakmampuannya dalam menghadapi kekuatan laki-laki itu. Yang dipikirkannya sekarang, apa yang akan terjadi pada mereka ke depannya? Apa yang akan terjadi padanya? Apakah laki-laki itu akan kembali mencari dan memperkaosnya? Memikirkan kemungkinan itu, membuat Dini kembali sadar. Dia harus kembali berlari dari Arya. Dia tidak boleh membiarkan Arya mengetahui keberadaan Ansel. Bila Arya tahu, laki-laki itu akan merampas Ansel darinya. Sama seperti dia yang merampas haknya sebagai wanita baik yang bukan merupakan seorang J4 Lang hari ini. Bab 32. Seperti biasa Dini menjalankan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga, yang bermula dari mengurus pekerjaan rumah dan dibantu oleh ibunya, kendatipun demikian tidak luput dari tugasnya seorang ibu yang mengantarkan putranya menuju sekolah. Mengantarkan Ansel ke sekolah adalah hal yang paling dia senangi dan membahagiakan karena akan membuatnya bertemu dengan putranya Arsen. Arsen, apa kau masih marah pada ayah? Ayah tidak sadar sudah melahap makananmu sampai habis. Itu hanya sebuah makanan, tapi kau sudah marah seperti orang yang kemasukan jin. Ketus Arya berbincang dengan Arsen yang diantarkan sekolah olehnya. Mungkin ayah menganggapnya hanya makanan biasa. Tapi makanan yang dibuatkan ibunya Ansel sangat enak, dia pandai sekali memasak. Putranya saja sama halnya berkata demikian. Makanan yang dia buatkan memang telah menyihir semua orang. Gumam Arya. Jika begitu minta ibunya Ansel untuk membuat restoran, dengan hal itu kita bisa makan di tempatnya setiap hari. Kata Arya. Itu sedikit tidak mungkin. Ibunya Ansel sudah sangat sibuk karena harus bekerja sebagai dokter. Tidak ada waktu bagi dia untuk memasak dalam jumlah banyak, jikapun membagi resep masakannya pada orang lain tidak akan mengikuti sampai rasanya tidak beda. Satu eksekusi akan terasa berbeda di tangan yang tidak sama. Ujar Arsen berdiskusi dengan dirinya sendiri. Dia sudah cukup mengetahui tentang ibunya. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di sekolah. Saat sampai sudah ada Gino, Ansel dan juga ibunya yang baru datang juga. Banyak sekali kesempatan yang datang menghampiri Arya untuk selalu berada dekat Dini. Setelah Arsen datang seperti biasa dalam waktu yang tidak lama Dini berbincang dengan Arsen yang selalu memberinya kotak bekal makan. Dia sendiri tidak tahu jika ada seseorang yang mengintai dari belakangnya. Setelah mereka masuk menuju kelas, Dini tersenyum bahagia mengantar kepergian mereka. Dan saat akan berbalik ke belakang, dia dikejutkan oleh sosok seorang pria yang sudah menunggu dengan menyilangkan kedua tangan di depan dada. Arya pun mengangkat satu alisnya sebagai tanda penyambutan untuk Dini yang terkejut. Kau mengantarkan Ansel ke sekolahnya juga. Pungkas Arya berkata. Dini menunjukkan ekspresi wajah tidak sukanya. Pria itu selalu ada di mana-mana yang seolah mengintainya kemanapun ia pergi. Dini menghindar dari Arya dengan berlenggang melewatinya. Eits! Setiap orang yang sudah berada di dekatku, dia tidak akan bisa pergi kemanapun lagi. Ujar Arya menarik Dini dengan tangan kekarnya. Lagi dan lagi Dini selalu terbelenggu dan terlihat lemah di hadapannya. Tak terhitung berapa banyak kita melakukan pertemuan yang tidak sengaja seperti ini. Tuhan saja sudah mendukung kita dari telah memberikan pertemuan kecil seperti ini. Ujar Arya menyeringai. Kenapa kau terus menggangguku?
Apa setelah pelecehan kemarin terjadi itu tidak cukup bagimu untuk menyiksaku? Hardik Dini. Aku melakukan semua itu agar kau bisa kembali padaku. Untuk apa aku kembali padamu? Agar kau bisa menyiksaku lagi. Apa selama ini tidak cukup siksaan yang kau berikan padaku sehingga tidak ada wanita yang bisa kau siksa selain diriku agar kekejaman yang melekat dalam dirimu itu tidak padam sehingga kau terus membuat kekerasan pada seorang wanita? Sentak Dini menatap Arya dengan kebencian. Dan sekarang aku yang bertanya. Apa yang salah dengan kejadian kemarin? Hal itu bukanlah sebuah pemerkosaan yang ku lakukan padamu. Aku masih berhak karena kau adalah istriku. Pikiranmu sangat dangkal. Orang lain selalu menganggapmu sebagai orang hebat, tapi kau sangat bodoh. Kita bukanlah sepasang suami istri lagi, kita memang sempat menikah dan setelah itu kita sudah bercerai. Tidak ada hubungan apapun antara kita. Ujar Dini meluapkan kekesalannya. Dan harus kau tahu tidak ada sebuah kesepakatan perpisahan yang kita rundingkan dengan pengadilan. Aku sama sekali tidak menandatangani surat perceraian itu. Ucap Arya. Aku sudah pergi dari batas talak 2 tahun. Itu artinya kita sudah resmi bercerai karena tidak ada hak dan kewajiban yang dilakukan. Balas Dini menentang. Solusi ketika salah satu pihak tidak ingin bercerai adalah dengan tetap mengajukan gugatan cerai pada pengadilan. Tetap mengajukan perceraian ke pengadilan yang berwenang adalah hak Anda sebagai istri. Apabila suami tidak sepakat hal tersebut nantinya dapat dirundingkan di pengadilan. Tapi apa? Kau malah pergi begitu saja tanpa mengurus perceraian kita lebih dulu. Lalu, menambahkan. Sesuai Undang-Undang Ketentuan Pasal 39 Ayat 1, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan. Ucap Arya yang memperdebatkan status hubungan mereka dengan menyertakan bukti. Apapun alasanmu, status kita tetap bercerai. Keras kepala Dini. Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan. Pengertian talak menurut pasal 117 adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya pernikahan. Dengan demikian, talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Dan itu sebabnya statusmu masih sah sebagai istriku. Ujar Arya terus meyakinkan. Baiklah. Jika itu yang masih menjadi permasalahanmu, aku akan mengurus surat perceraian kita. Kita akan melakukan persidangan di hadapan pengadilan seperti yang kau inginkan. Ketus Dini. Aku tidak sedang bermain-main dalam hal ini. Aku tidak menyangka kau bersih keras ingin bercerai dariku. Apa yang perlu dipertahankan? Aku dengan mudah mengajukan penceraian yang beralasan atas suami merendahkan istri dalam bentuk memukul, melaknat dan mencela istri, sekalipun tidak dilakukan berulang-ulang. Apalagi jika kau melakukan kekerasan dalam rumah tangga tanpa ada sebab yang mengharuskannya melakukan hal itu. Ucap Dini. Coba pikirkan mengenai Arsen. Dia adalah anakmu yang sudah menunggu ibunya sejak lama. Dia adalah korban keegoisan kita, aku tahu akan hal itu, ini semua memang terjadi karena ulahku. Tapi kembalilah padaku demi Arsen. Bukan tidak ingin dia kembali pada Arya dan berkumpul bersama anaknya Arsen. Dan sejujurnya pun ia mencintai Arya, namun ia masih belum bisa melupakan penderitaannya di masa lalu. Ia sedang mengubur perasaannya dalam-dalam pada Arya untuk menjauh darinya agar tidak terjun pada lubang yang sama. Ada yang mengatakan tidak boleh mencintai seseorang kedua kalinya pada orang yang sama. Kesempatan kedua untuk Arya kembali padanya, tertutup rapat. Pertikaian mereka di depan gerbang sekolah tidak lepas dari jangkauan Arsen yang sama sekali belum sampai di kelas bersama teman-temannya.
La sesekali melirik ke arah belakang yang masih terdapat ayahnya dan juga Dini yang terlihat terjadi pertikaian. Apa yang sedang dilakukan ayah dengan ibunya Ansel? Mereka terlihat akrab dan seperti sedang bertengkar. Apa mereka saling mengena? Batin Arsene kebingungan melihat interaksi mereka.